Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal aman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad Syekh Muhammad Saki radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam sunnah Syekh Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam fi hadal kitab mutawajjihan. Nafa'ana Allah bi ulumihim fid darain amin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat subuh masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia nikmat dan rahmat-Nya. Kita hadir di masjid ini saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi kita mati kecil sebentar, jadi tidur itu mati kecil. Makanya doanya bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Menjelang tidur, bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali. Nek Allah berkehendak, memiliki iradah, keinginan, wis iki tangi maneh sampai salawase saged ora? Saged. Nah, tidur amblas mati. Maka ala kulli halin, setiap kita dalam keadaan posisi apapun diperintah untuk pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bersyukur kepada Allah. Kula panjenengan ini berada di situasi yang mungkin terbaik saat ini, dan pasti itu terbaik dari Allah saat ini. Awake sehat, keluarga nggih sae sedaya, lingkungan nggih sae, bumi nggih alhamdulillah aman. Sama-sama Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Barat, tapi keadaannya mboten sami. Belum 1 bulan gempa di Cianjur, disusul kemarin di Garut. Hanya beda kabupaten, sama-sama Jawa Barat. Dan ini yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang kemarin. Dan semua jamaah saya sudah tahu, karena saya bercerita ini tujuannya untuk waspada, bukan mendahului Allah. Seorang ulama memberikan isyarat akhir tahun akan terjadi
Solusinya bagaimana? Tetap gempa, tetap musibah itu akan terjadi. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya diberi yang paling ringan. Merubah takdir itu bukan sakit, tetapi meringankan ia. Asal mulai gempa omahe rubuh, iki gak rubuh, cuma retak-retak. Ini kekuatan doa. Maka dimatakan doa silahul mu'min, doa itu senjata kita. Semua terjadi karena semuanya akibat kita sendiri. Banyak orang-orang yang sedang melalaikan perintah-perintah Allah. Dan hari ini kalau gempa itu musibah kecil, walaupun ada yang mati dikategorikan mati syahid. Namun ada musibah yang sangat besar yang bisa mendatangkan musibah yang lain. Napa niku Ustaz? Meninggalkannya kita, keluarga kita dari perintah Allah. Wahai sembahyang itu mengundang musibah. Maksiat ojo dilakoni tapi dilakoni itu mengundang musibah. Maka Yai bilang musibah paling besar itu nek awakmu sudah tidak ada semangat untuk sujud kepada Allah. Itu musibah paling besar. Nek omah rubuh iso dikandani, tapi ini hatimu wis malas melakukan sholat. Sedangkan hati itu sebuah kerajaan yang akan memimpin prajurit-prajuritnya, tangan, mata, lisan, kaki untuk menjadi baik. Ini hati ini baik, maka baik semua yang lain. Tapi kalau hati ini jelek, ya, jelek semua. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, idza soluhal jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu. Kalau hatimu baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Kita ngaji, datang ke masjid, wayai amene umpamane wayai salat subuh. Tetap sholat subuh berarti ini meninggalkan kemalasan diganti dengan semangat. Berarti hati kula panjenengan sae dan bagus. Amin ya rabbal alamin. Nek hati kena penyakit males walaupun conge masjid yo nyampe Pak. Tapi mboten saged budal. Soalnya napa? Hatinya tidak memerintahkan kepada anggota yang lain untuk berangkat ke masjid. Kami hati menjadi penting, menjadi sentral. Hari ini tadi malam ya, kula niki pengajian dan niku Mio kok diperlihatkan video tawuran di Surabaya, di Kepote atau di mana itu, tawuran antar geng sepeda motor. Tadi malam jam 1 handphone saya itu berbunyi dari Kemenang. Tak lihat itu ada tawuran di depannya Samsat dan mati. Masya Allah. Kok sudah mulai merambah ke Surabaya. Nek Makassar itu tawuran itu wis pendino lho Pak pancene. Ya sebelum ke Jakarta didu dhisik nang kono. Kendel kae. Iki Surabaya. Terus bagaimana ada perintah dari Kemenak ini segera semua kiai-kiai para asatid melalui pengajian rutin mohon disampaikan tentang bagaimana mengontrol anak-anak remajanya. Ini
Memang benar, Pak. Pinter itu tidak menjamin anak menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Kaya, banyak uang, fasilitas oke, semua disiapkan orang tua, tidak menjamin anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang mampu merubah dan mencetak karakter anak kita ini menjadi anak yang berakhlakul karimah. Tiada lain adalah didikan akhlak sejak dini, terutamanya dari keluarga, wabil khusus dari kedua orang tua. Kasih ya, pengajian rutin istimewa ini, Pak. Seumur-umur kawan hari cilik macam ini. Hebat ini. Ini didikan akhlak yang bagus ini. Bagus ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, anakmu, ponakanmu, misananmu, minduanmu, mertuamu, mantumu, nara, dari siksa api neraka. Pemahamannya bukan berarti disuruh sholat mawon, Pak. Di sholat mawon cekak mlebu neraka, mboten. Perintah itu sebuah kewajiban, disuruh atau tidak oleh ustadz, oleh imam, oleh bapak, oleh ibu, kepada anak, kepada santri, wajib dilaksanakan. Tapi urusan mencegah anil mungkar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini harus lebih ekstra, butuh tenaga dan pikiran. Kalau saniki kalau panjenengan berada di masjid ini dalam rangka menanam supaya kita menjadi orang yang selamat. Ku anfusakum, ini menanam untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dulu. Setelah kita menanam, berusaha menjadi orang yang baik supaya selamat dari api neraka. Yang kedua, ajaklah keluarga. Berarti kontrol nih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, Surabaya kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, dan kota yang kelasnya kelas dunia. Kehidupan di Surabaya ini 24 jam. Maka peran orang tua menjadi penting. Anak disuruh ngaji, iya. Kontrol setelah pulang ngaji itu lebih penting. Waduh, kula niki ten griya kok Ustaz, ya apa cara kontrol? Kok ditelepon nang HP, ngomongi ya nang omahe koncoe, belajar kelompok, tak video call sampai sakmono nih, Pak. Nyata belajar kelompok. Tapi kenyataannya kok malah ikut tawuran, kok malah ikut ini, ikut sana, ikut kelompok sana. Di mana letak kesalahannya, Ustaz? Kalau saya sudah kontrol. Berarti pendidikan dasar dari awal anak sejak kecil seperti ini kurang. Angkane kula panjenengan lumiyan berangkat sekolah ing Cina, aja tukaran sak koncone. Koyoke sepele, Pak, pesan itu bendino nih sama mbak sama bapak ibu. Aja tukaran ya, aja nyolongan. Sekarang tukaran gak ono, Pak. Tawuran. Ini tukaran tuh biar jumlahnya cuma ya siji taman siji, Pak. Saiki udah ya Allah. Wong
ngombe kopi nang war kopi gitu diserang. Salah ya kok. Kalau dulu orang bertengkar karena memang ada salahnya, Pak. Rebutan pacar. Wajar, Pak. Harga diri. Omane kembang desa, Pak. Kauman ini lebih baik awur ae ngono piye. Saiki enggak ancen arek-arek ku boleh eksis, Pak. Maka kita sebagai orang tua, dua anak lanang ini seneng, Pak. Aku pengen dua anak lanang. Kurung keturutan. 4 kali keguguran istri saya. Hati Nabi mana mikir. Jadi kiai, sampean itu Nabi mana? Pasti dua anak lanang. Saya tak pikir-pikir dulu ya. Nek aku ngomongnya lewat. Saya udah 49 ya. Andai kata mau Nabi mana itu 35 winginan. Tapi papa jos. Lahir 10 petang puluh. Saya ini sampai umur 50 ya katanya rabi sekarang katanya nunggu mati ini. Persiapan menuju kepada Allah sudah. Mikir ke sana. Waktu ini wis injury time. Menang di Argentina. Hiburan. Arahkan ke situ aja. Senang punya anak lanang seperti ini karena ini generasi khalifah, penerus. Ke ana wong lanang, gak ono sing imami, ke ana arek lanang, gak ono sing ngadan, Pak. Iki seneng ada arek kok ngene insyaallah. Mudah-mudahan besok jadi generasi Islam yang handal. Sekolah no, ngaji no, masuk nang madrasah. Tidak ada kebanggaan bagi orang tua ketika anak itu muncul menjelma menjadi anak-anak yang hafidul Quran, menjadi anak-anak yang hebat adanya. Semua itu akan menjadi kebanggaan besok di yaumil kiamah buat orang tuanya. Akan menjadi salah ini. Monggo. Akan menjadi salah ini. Pendidikan. Tapi susahnya sebetulnya gak susah amat sih. Cuma kita kadang-kadang kurang telaten. Sesibuk apapun mbah-mbah kita dulu dalam mendidik kita, walaupun disibukkan dengan pekerjaan pesawat, tapi jenenge nasihat itu pasti lah. Pasti. Karena nasihat itu bagian daripada 4 cara supaya menjadi orang yang selamat, beruntung dunia akhirat. Di antaranya adalah nasihat. Apa lihat dalam surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi waktu mau 2001, 22, 23, 24, mau masih bayi, remaja, muda, jadi orang tua, waktu kapanpun lah kamu hidup, kamu akan menjadi orang rugi kecuali melakukan 4 hal ini. 1, illal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Wahai salat, wahai ngaji, wahai sedekah, wahai kerja, jujur di dalamnya, karena itu bagian daripada keimanan. Seandainya mati ketika bekerja, mati syahid, ketika mati di rumah asalkan ibadah 24 jam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apik be wong, sosialnya baik, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, mati kapanpun, tenggelam, tabrakan, musibah, fasilitasnya adalah mati syahid. Dan kita tidak perlu takut mati ini. Yang perlu takut kita sekarang sholat jadi imam diantemi wong untuk memburi mati. Ya Allah, anak-anak ini. Tapi kok ujung-ujungnya baru diperiksa kok gila ya. Satu saat
saat nanti orang masuk masjid itu dites kejiwaan itu sebelum masuk itu. Iki makmum iki jelas mau enggak ini, beres mau enggak ini. Jangan tukaran di bojone stres sembahyang. Gara-gara ustaz iki ae. Wes ngono lho. Amanu beriman kepada Allah, kemudian wa amilus sholihati beramal baik. Pengen jadi orang beruntung nih. Kemudian yang ketiga wa tawasau, nasihat. Nah, udah ngaji ada tukaran sak koncoan, ojo nyolongan, ojo kurang ajar nih. Ini pesan yang selalu saya dengar dari mbah saya, karena saya diasuh oleh mbah di Madura. Semenjak saya SD, Pak SD sih, umur 3 tahun saya lahir itu sudah dititipkan sama bapak ibu di Mbah, dibesarkan di Madura, bapak ibu di Surabaya, mencari nafkah untuk merubah nasib. Tiap hari dipeseni seperti itu, ojo tukaran, ojo nyolongan. Ini penting. Nasihat ini, kebenaran dari Allah pasti cepat atau lambat pasti akan nembus kepada hati manusia. Kayak tetes air ke batu, walaupun sekeras apapun batunya, nek pendino ditetesi, jebol mau mboten gitu. Jebol. Bolong. Akhirnya menjadi karakter. Oh iya, nang guru kandani. Kalau itu karena yo sak koncoan. Di ustadz di kandani ojo nyolongan, nang omah ojo nyolongan, ojo tukaran. Bendino. Nah, kehidupan sekarang di kota beda nasihatnya wis. Jarang sekali orang tua mengantarkan anak-anaknya berangkat ngaji, berangkat sekolah, berangkat kuliah itu dengan nasihat seperti itu. Nah, berangkat sekolah, kuliah ya. Oke, hati-hati, awas sepeda hilang. Iya. Bukan akhlaknya yang hilang, Pak. Sepeda itu hilang. Akan duit tanggung nih. Mbok ya budal sekolah, nah hati-hati di jalan, ojo ngebut. Nang sekolah, ojo ngelawan nang gurumu. Ojo tukaran sak koncoan, ojo nyolongan. Ojo lali sholat lho ya. Bagus itu. Maka ketika ada orang seperti kemarin di rumah ya, saya kan mengikuti itu loh Pak. Mengikuti DA itu ya. Sekarang sudah final ya, Akademi Dangdut Indonesia. Setelah mencapai puncak, apa yang dikatakan orang tua? Saya cuma titip pesan aja uang dan bisa dicari. Tapi kalau anak saya nggak sholat, bagaimana besok di hadapan Allah? Ini orang tua yang udah matang. Kenapa demikian? Kalau agama sudah berada dalam diri kita, ketakwaan, keimanan sudah kuat dalam diri anak-anak kita, berada dimanapun, kapanpun dia akan sujud kepada Allah, dunia itu akan mengikuti Pak dari belakang. Karena orang ini dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dimanapun akan dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Maka tolong yang punya anak laki, kalau di sini insya Allah nggak ada, nggak tahu ya, anaknya izin, mari sama Pak, saya mau keluar sama teman-teman, mulai subuh, ada lagi nih, nggak ada ya, rotok kerem didik sama, on mulai subuh, tak coklek sikilmu, walaupun pura-pura. Saya kadang-kadang sering nyiram anak-anak di depan rumah itu. Jam 11 satu rame. Saya mulai pulang semua. Besok sekolah anak pulang.
Iki wong tuwa gak boleh iki, Pak. Wong tuwa sibuk mbek HP, sibuk nonton TV atau TV ini nonton DE. Nah iya. Ini masalahnya. Jadi anak keluyuran sampai jam 1, jam 2 di kampung oke lah. Mereka tumbuh menjadi anak yang bebas liar, Pak. Gak ada sistem dalam rumah tangganya. Akhirnya gede titik SMP diajak di koncone, ayo nang pasar kono. Wis mulai pembelajaran awal dari teman-teman lingkungan. Iya nih ajakannya api, ayo nang apa? Sholawatan, ayo nang Benowo ono apa? Ziarah nang Bali, ayo sholawatan ono Habib Syekh nang di nang kono. Api, Pak, tapi yang sing ngajak iki wong sing gak jelas. Goncengan sepeda diisi telu. Mari ngono ngepot anyeng nang embong. Ya Allah. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat anak kita, berarti yang salah bukan anaknya, Pak. Orang tua kurang mampu memberikan kontrol kepada anaknya. Ojo dijadi. Karena anak itu, kata Nabi, anak muda itu seperti kertas. Kertas putih. Mau diisi apa? Kayak ini, sing cilik-cilik sing ngaji. Iki masih putih, Mas. Masih putih. Disuruh diem, pasti diem mereka. Karena putih bersih, suci, nur dari Allah itu sempurna, gak bantah. Sing bantah iki lak sing gede-gede gini. Meneng. Aku kan meneng. Soalnya beda wisan. Lah kertas yang putih ini anak-anak kita ini mau diisi apa, Pak? Tergantung. Walakin abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini anak kumpul mbek maling, mbek wong tuwa di Jarno ya jadi maling. Kumpul mbek arek ngerokok di Jarno akhirnya jadi perokok, Pak, walaupun saya cilik-cilik. Kumpul mbek arek-arek sing misuan, bahkan miso diajari mbek bapake. Lucu. Arek cilik miso lucu ya. Akhirnya miso. Nanti kayak duwe mbek bapake. Baru Jumat kemarin kayak duwe. Kebetulan dia rumahnya Tambak Mayor, cuma pindah ke Tambak Asri. Tambak Asri itu di sana anaknya sama ini masih kecil sama dengan ini. Dolen ke Tambak Mayor ini. Pas kebetulan ada saya, jenenge Abi anaknya. Ayo Bibi, beli jajan sana. Endi duwe Pak? Iki. Nah, jenenge arek ya. Wong tuku jajan sing bulet-bulet. Ayo cepet Bi. Sik tak cuk. Ya Allah. Bapak itu besok ya. Nang ngarepku. Berarti efek Tambak Asri iki sik ono. Masih ada ya. Kalau anak yang kecil yang masih polos, masih putih bersih kok sampai miso pemane nang bapake, berarti iki dia sudah biasa karakter. Saking suwi di lingkungan ini mengajarkan seperti itu, akhirnya katut. Tak wah, cip, anakmu ngomong, bocah diajari sopo itu. Yang misalnya ngomong gak apa-apa, aku lo bapake kamu, uyumu itu aku pisui. Kamu yang menengai, coba lombok, lebur aja kemeng, ngono aku, gergeten aku. Harus ngono cak. Saya punya ponaan biar ngono kan. Jadi didik air. Ketemu aku di kono Lombok tuh mau taek kan. Akhirnya gak wani, Pak. Barang wis kate ngomong taek ana aku. Mesti kene Lombok maneh minimal trauma mbek Lomboke minimal.
akhirnya terdidik dengan baik, mandek ae. Ojo dijarno. Cara bersepeda itu jangan dibiarkan, lebih baik jadi ayah dan ibu yang cerewet, jahat dalam arti ngekang kepada anak, asalkan tujuannya baik. Mau keluar sama siapa nak? Suruh kesini temanmu jemputan. Sampai lihat dulu siapa temannya ini. Temannya arek-arek, koncone, pakai anting. Ini bahaya bisa di lanang pakai anting. Rambutnya kok petir. Apa yang jenenge? Mohak. Mohok apa mohak? Opang. Ini. Konco anakku kok ini konco. Wis kapopolah ini sudah zamannya. Katut anak sampean. Karena pengaruh dalam kebaikan dan pengaruh dalam kejelekan lebih kuat kejelekan, Pak. Nek ngancurno wong apik itu gampang, Pak. Tapi ngapikno wong elek angel. Makanya kontrol dari orang tua ini menjadi penting. Ojo jarno zamane masuk anakku malam mingguan kau oleh metu. Bukan kau oleh keluar, boleh. Saya cuma pesan ya, saya mau keluar sama temanku ya. Ya nak, jaga diri. Kamu harus tahu siapa ayahmu. Bawa iman dan takwa dimanapun kamu berada. Terus gitu aja keluar nggak apa-apa. Tapi saya batasi Pak, jam 9 sudah di rumah loh ya. Kalau malam saya gitu Pak, jam 9 sudah di rumah. Nah kalau jam 9 lewat nggak di rumah, disidang. Dari mana Pak terlambat? Kita kan orang tua tahu anak bohong dan tidak ya. Harus begitu, ojo dijamu. Ya, aku pulang terlambat, pulang jam berapa nak? Jam 2 dini hari. Ya wes gak apa-apa. Ya, aku mulai subuh ya. Ya gak apa-apa. Ya, aku gak boleh ya. Nginep ya. Ya gak apa-apa. Mulai-mulai mari ngono petang. Alhamdulillah bidali Pak. Ojo dijarno. Halah Pak Ustaz, anakku lanang gak mungkin meteng. Tapi metengnya kayak metengnya anaknya pun gak meteng tapi ngetengi. Makanya itu hati-hati, kontrol itu penting. Kalau di sini insya Allah karena lingkungan perumahan lebih bagus ya. Jadi kalau di lingkungan baik Pak, yang keluar ke sana itu. Ini tadi pulang saya berangkat dari Tambak Mayor ke sini, masya Allah, mulai dari jalan Tanjung Sari Pertelon ke sini, rombongan sepeda motor limo, nyalip saya, ono maneh papan, ya aku tengah minggir, atau helman aku Pak, kopi aku nggak gawe, kate mayak nang aku, iki Pak Ustadz iki, minimal betina Ustadz dulu. Ya Ustadz disasak pisan, ya gua gak ada. Nek mobil gak khawatir, aku jarang anak-anak itu nyerempet-nyerempet ke mobil, kok bawa mobil. Tapi ada sepeda Pak, ada itu rombongan Pak, kayak guyong-guyong. Dan semuanya tuh pulang ke barat, pulang ke sini nih. Tak entenang nih, menggok nang perumahan gini, berarti hari gini, berarti anaknya wong gini. Bapak jerawat, berarti tutup Taman Sari omah. Lolos berarti sampean. Mungkin tak garap sampean. Terus paling golongan arek cereme, gresik, biasanya dolen nang kota. Ya. Karena bagi mereka Pak, tidak tidur semalaman itu, pemane malam minggu itu sebuah kebanggaan, bisa kumpul semua. Subuh sholatu wassalamualaikum tidur. Orang tuanya membiarkan. Keluarga macam apa yang semacam ini? Jauh dari rahmat Allah.
Nabi Musa ketika Nabi Isa ketika lewat sebuah perkampungan, lewat, Masya Allah, bagus sekali kampung ini, makmur, singgah di situ, kemudian sholat, kemudian dilihat ekonominya maju, semua tertata dengan baik orang-orangnya, pertaniannya subur. Kemudian Nabi Isa pergi, beberapa tahun kemudian lewat lagi di kampung itu, Pak. Ternyata kampung itu sudah rusak, pertaniannya sudah berubah, tidak subur lagi. Kemudian orang-orang sudah tidak baik seperti dulunya yang ketika beliau jumpai pertama. Curiga dan penasaran, ada apa sih Mas? Kok seperti ini perubahannya? Padahal saya kesini tahun kemarin tidak seperti ini. Iya, kampung saya ini kebetulan kemarin itu disinggahi oleh orang yang tidak sholat. Hanya disinggahi doang. Dia wai duhur gak sholat, wai asar gak sholat, akhirnya berada di sini. Dia tidak melakukan ibadah sementara kita beribadah. Akhirnya dia pulang. Disitulah Allah mengurangi keberkahan desa kami ini. Jadi keberkahan dalam rumah tangga ini, keberkahan dalam wilayah lingkungan kita, satu RT, satu RW, satu lurah, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan se-Indonesia, itu tergantung sejauh mana penduduknya itu beriman atau bertakwa, melaksanakan sujud kepada Allah atau tidak. Kalau tidak, Allah cabut keberkahan itu. Dan itu jelas itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk yang ada di desa itu, ada di negara itu, ada di kecamatan itu, ada di RT itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman itu ya wahai sholat, wahai ngaji, wahai berbuat baik, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ya, kemudian bertakwa kepada Allah. Apa janjinya Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Aku akan bukakan keberkahan, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hujannya bukan hujan banjir, kemaraunya bukan kemarau yang menyiksa, lingkungannya yang baik, berkah semua. Tonggone kamu sing tukaran, remajanya gampang ditoto, kamu sing tawuran, kamu sing nyapu-nyapu, gak ada minum-minum, ditoto oleh Allah karena ini janji Allah, Pak. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Yang punya barakah itu Allah. Bisa kita raih dengan cara berbuat baik. Tapi kalau mereka tidak mau beriman dan bertakwa, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka berbohong, mengaji gak ngaji, mau sholat gak sholat, ya wis fa akhadnahum, maka aku akan kurangi barokah, bahkan akan aku turun siksa. Di dunia sudah disiksa, siksa apa nih Pak Ustaz? Pikirannya tersiksa, hatinya tersiksa, perasaannya tersiksa. Ya apa gak tersiksa Pak? Punya anak remaja seharusnya pinter ngaji, iki malah pinter sabu-sabu. Tersiksa Pak. Di dunia sudah disiksa, tersiksa. Seharusnya nang kampung ki aman, nyaman. Saiki kok malah ada tawuran, tersiksa Pak yang tua-tua ini. Pikirannya, hati ini, kepikiran, kemarin sing duwe anak. Naudzubillah min dzalik. Berarti hidup
ini kolektif, Pak. Tak boleh karpe dhewe. Pak apa? Sing penting aku mbek margaku sujud kepada Allah ngaji. Sing tonggoku sebelah bah nyolong, bah tawuran, bah mendem, gak ngurus aku. Tidak boleh seperti ini, Pak. Di lingkungan itu kalau tidak baik satu orang, dua orang, yang kena imbas itu satu orang, kedua orang, apa semuanya? Sak kampung deh apa? Ini yang dikatakan Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada siksa Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang zalim kepada Allah, dan tidak melulu siksa itu kepada yang zalim, Pak. Contoh ini ono musibah teko banjir nang kene. Gara-gara wong situ, Pak. Ngarep omahe dicor. Kote sampai buntu. Banjir aja. Nah sing banjir kira-kira sing di omah sing di beton iki tok apa sak kampung? Sak kampung. Malaikat itu gak milih, Pak. Nek kate banjir, iki sing mokong tak banjir tak lelepno, ayo. Sing tonggoe aman-aman. Lucu nih ngono. Banjir itu ketika datang seret, gak peduli masjid, gak peduli madrasah, gak peduli TPQ, gak peduli rumah ustaz, rumah kiai nih banjir kena kabeh. Makanya orang-orang yang zalim bermaksiat kepada Allah di kampung itu mengundang musibah sebetulnya. Berarti kita punya kewajiban untuk watawasau bil haq, untuk memberikan nasihat. Idza dhaharul fasad wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Ketika kemungkaran sudah nyata di depan kita, kemudian orang-orang yang benar itu diam, jangan tutup belakang, membina ini jarman, maka diamnya kita hanya menunggu datangnya musibah dari Allah. Hidup di kota ini kan menurut saya gak peduli dengan orang lain. Harus peduli. Turun. Boleh. Kan itu anakku ya. Tapi kan itu gambaran generasi kita nanti ke depan. Sing ngantarkan jenazah, sing mikul pendosa awak dhewe, sing sepuh iku ya sing nom-nom iki meneh. Maka sing nom butuh dibina. Maka ada remaja mushola, ada remaja masjid, ada karang taruna, dan harus benar-benar disterilkan dari perbuatan maksiat. Ojo kanan kiri, oke, Pak. Sekarang nang kampungan mun sholawatan hari remaja petang bulu budal Habib Syekh meneh ono palapa budal budal itu wala talbisul haqqa bil batil, ojo campur. Iki lho. Makane aku nek anak-anak remaja masjid saya ini nang daerah aja. Harusan untuk sepak bola nang kene Bung Tomo. Di sini ae. Kok bengi iki wae selawatan. Diundang wong, sapa sing gak melok tak coret selamanya dan tidak boleh menganggap guru kepada saya. Saya pres, Pak. Nanti kamu mementingkan sholawat, kamu mementingkan bola daripada sholawat. Bukan aku gak senang sholawat, bukan berarti gak senang Persibaya. Aku di Persibaya main dulu ngarepe TV, Pak. Sholawat alam masuk buku menang. Pemain elek-elek kalah tuh percuma le cuma ini. Masih dungo akhirnya pemain gak enak itu tuh kalah. Kayak Qatar ya. Masih tuan rumah nih pemain gak enak ya tetap kalah walaupun muslim, Pak. Tinggal siapa sekarang? Tinggal Maroko ya si muslim ini. Jadi monggo
dibina remaja masjid kita. Ya sakjane rek jenenge wong membawa panji-panji Nabi Muhammad sholawatan malam idul yo dibedakan. Tok sungkan didik lah gak etis nek nonton orkes. Ngono. Aku ya seneng untuk dangdut ya seneng. Cuma hiburan sesaat aja. Malah kiai kula niki Mas Mansur terus mau mantu nanggap palapa anak pondok. Nanggap palapa, tapi semuanya pakai busana muslim, lagu-lagunya lagu-lagu nasihat, Pak. Cintai aku karena Allah. Kan nasihat ini. Nasihat. Banyak lagu-lagu itu yang mengandung nasihat. Tapi ini lagu-lagu sing lucu luru, wah kan jelas. Ono mana sing apa itu? Mending tuh sate sing ngono apa itu? Gak jelas Pak, banyak hanya hiburan bukan nasihat. Tapi walaupun demikian kita menghargai selera orang masing-masing yang penting tidak menimbulkan maksiat. Kau ono nang pondok kate joget ngene-ngene ora suka mek yai. Oh yai lungguh kursi ngarepe. Malah apa? Tahun kemarin undang apa? Akan ono sing nyeleneh. Coba kasih tahu. Yai. Kok nang apa ya? Kenapa? Apa orkes ya? Aku kan delok orkes kok aku pengen nyeneng wong. Sederhana nyeneng wong. Namanya nanggap apa nang omah. Wong teko kabeh lungguh rapi. Kalau ngombe, kalau tawuran ya. Terus nyeneng ya. Seneng sampean. Ya oleh pahala. Tapi kiai ini sing kuat. Kiai sing kuat memiliki kekuatan iman dan takwa yang wis di atas rata-rata. Nek kiai ini kiai si TK macam nanggap orkes, iso-iso bener gak joget tapi kepala kiai ini gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pagi hari ini karena saya kaget jam 1, jam setengah 2 ya di malam di WA sama teman aku. Kalau sampai ada jadwal ngaji subuh dan lain sebagainya nanti sampaikan tentang Surabaya darurat geng motor. Video ini lagi nih mau sing mati bisa. Pengen hebat tuh yo duel 1 lawan 1 nah enak boleh ke panggung. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata dengan baik, lingkungan kita juga cerewet tak apa-apa dengan warga. RT masih jadi RT. Mana? Nggih. Oh, selamat tahan ya. Monang ji ngono iki makan. Buyon Pak RT. Pak RT anyar. Ini tugasnya Pak RT juga menjaga lingkungan. Jangan hanya tanda tangan dan stempel mawon. Keliling. Ya apa keadaan mriki? Alhamdulillah saya Pak RT bagus. Ini gimana ini? Pak sendiri Bu, kemana bapaknya? Anu lan kon tahu hati-hati ya. Canda ya, ojo ngono. Soalnya Pak RT ini kalau sidak Pak, kakek di sana wong mlebu nang gang. Kalau di sana wong. Nek aku Pak, kemarin pas mlebu kang telu. Ono apa? Ngono Pak. Nang Pak RT enggak, oh biasa kontrol warga. Walaupun enggak kontrol janda, kontrol gol. RT enggak kontrol selokan. Enggak Pak.
dikontroli mereka. Saya punya RT dulu seperti itu, Pak. Toko Banyuwangi, tegas wong Banjar, tegas. Pagi subuh ini keliling. Iki kandangnya sapa? Kandangnya ayamnya sapa? Kelihatan kene. Ayo, gak oleh. Yang dia ayam mlebu nang omah. Dikira njur omahe, kok nelek gegeran sak tonggoan. Pinter iki. Tegas wong. Gak ono. Saiki aku wis dhek mati kehilangan. Kandangnya ayam tambah akeh nang kampung. Padahal mari kejadian beberapa bulan kemarin munggah nang masjid, di keamanan masjid cekel dibeli ayamnya, Pak. Malu diterno nang omah iki lho ayammu nang masjid. Dibeli mati, Pak. Nek kon gak trimo kate lapong. Ngono, Pak. Ancene wis dikasih tahu oleh takmir itu jangan sampai ada hewan yang naik masjid dari peliharaan ayam-ayam tetangga masjid ini. Kudu hati-hati, Pak. Bukan masjid kerem ndak. Wong ayam jeneng gak punya akal, yo menek nang masjid. Nelek nang gone halaman masjid. Ketemu ning keamanane. Parah ditangkep, dibeli langsung, Pak. Kok nang omah iki lho, ayammu mari tak belek gorengan. Nek gak trimo kate lapo. Ngono. Ya akhirnya gak ono saiki ayam leleran di sana. Tetangga kanan kiri masjid. Doro barangnya, hati-hati. Nelek nang masjid sing duwe doro sing dosa. Hati-hati bener. Beda kalau sampean jauh dari masjid. Punya peternakan ayam, peternakan doro, ojo sampai mengganggu terutama kepada tempat ibadah, kepada tetangga kanan kiri lu ojo, Pak. Bener sampean gak tukaran, tapi bendino neleki nang gone tonggo doro iki. Kati ngamuk tonggo, gak diamuk langganan ditelek ya wadene. Iki lho, Pak, mengganggu, tidak boleh. Dan Rasulullah tidak suka yang semacam itu. Dan itu kasih Pak RT. Pak, sampai dua ayam piro? Ayam songo Pak RT. Sini ae, tak tekoni kabeh. Sak rombong-rombonge. Sak ombong-ombonge. Apa Pak RT? Bancaan nang masjid. Bancane apa? Aku dadi RT. Insya Allah lebih manfaat. Ayamnya dipangan wong, kebersihannya terjaga. Setuju berarti? Salaman berarti banget. Tapi kini gak ada mau beli ayam, kan gak ada di sini. Pun mudah-mudahan barokah, sehat, selamat dunia akhirat kita. Amin. Al-Fatihah.